Terima kasih untuk Pak Prabowo yang tidak menyerahkan tugas-tugas kenegaraan kepada Wakil Presiden Gibran Fufufafa. Presiden Prabowo hari ini melakukan lawatan ke luar negeri dan yang cukup mengejutkan ternyata ini kendali, begitu ya media menyebutnya, itu tidak diserahkan kepada Wakil Presiden Gibran. Presiden Prabowo ke luar negeri sekitar 10 hari 2 minggu. Pesannya jelas. Kalau menteri ada keperluan, silahkan telepon presiden. Ya, sangat jelas itu yang keluar dari mulut presiden. Pesannya seperti itu. Ya. Nggak ada yang lain pesannya. Ya. Nggak ada dia bilang suruh konsultasi sama siapa gitu. Ya. Tidak ada penyerahan delegasi kepada siapa gitu, nggak ada ya. Yap, sepertinya Pak Prabowo betul-betul menyadari bahwa Gibran belum siap atau belum mampu untuk diberikan kepercayaan untuk mengontrol tugas-tugas negara selama Pak Prabowo berkunjung ke luar negeri. Dalam artian bahwa kali ini Gibran betul-betul tidak dianggap sebagai wakil presiden oleh Pak Prabowo, melainkan Pak Prabowo menghimbau semua menteri kalau ada permasalahan-permasalahan agar kiranya ditanyakan langsung ke Pak Prabowo, jangan ke yang lain, apalagi si Gibran. Nah sahabat-sahabat, untuk itu langsung saja kita lanjut ke videonya, bagaimana komentar-komentar dari netizen maupun Bang Rocky Gerung terkait dengan apa yang menjadi keputusan Pak Prabowo untuk tidak mempercayakan Gibran mengambil tugas-tugas negara ini selama berkunjung ke luar negeri. Langsung saja ke videonya. Salam demokrasi. Salam demokrasi. Aku cuma mau ngingetin. Terima kasih untuk Pak Prabowo yang tidak menyerahkan tugas-tugas kenegaraan kepada Wakil Presiden Gibran Fufufafa. Karena sekarang ini Pak Prabowo sedang melakukan lawatan ke luar negeri, mulai dari ke Cina, Amerika Serikat, Inggris, Peru, dan Brazil. Dan untuk segala tugas-tugas kenegaraan, para menteri dipersilakan untuk langsung menelepon Pak Presiden meskipun sedang berada di luar negeri, meskipun sedang bertugas. Luar biasa Pak Prabowo, tidak menyerahkan tugas-tugas kenegaraan kepada wakil Anda yang masih bocah, masih ingusan. Itu menunjukkan bahwa Anda memang mendengar aspirasi warga Indonesia yang tidak rela tugas-tugas kenegaraan diserahkan kepada anak kemarin sore, kepada Wakil Presiden Fufufafa. Dan semoga kunjungan lawatan Bapak ke luar negeri berhasil, sehingga banyak investor yang mau menginvestasikan modalnya ke Indonesia, dan Indonesia akan kelak menjadi negara yang lebih maju, dan Indonesia emas di tahun 2045 akan segera dapat terrealisasi. Good luck, Mr. Presiden. Inilah kalau demokrasi sudah berubah menjadi demokrasi. Jumat 8 November 2024. Presiden Prabowo ke luar negeri sekitar 10 hari 2 minggu. Pesannya jelas. Kalau menteri ada keperluan, silahkan telepon presiden. Ya, sangat jelas itu yang keluar dari mulut presiden. Pesannya seperti itu. Ya. Nggak ada yang lain pesannya. Ya, nggak ada dia bilang suruh konsultasi sama siapa gitu. Ya. Tidak ada penyerahan delegasi kepada siapa gitu, nggak ada ya. Jelas ya, menteri urusannya dengan presiden, bukan dengan yang lain. Jadi menteri jangan salah langkah, ya, jangan mau kalau ada yang nyuruh-nyuruh gitu, ya, paham ya maksudnya. Oke, netizen, ada komentar? Keseriusan Presiden Prabowo Bang Rocky dengan Gerung. intens yang kuat untuk memastikan bahwa kabinet yang akan dia tinggalkan dalam
beberapa minggu karena perjalanan ke luar negeri itu harus tetap dimonitor. Jadi dengan mudah kita memahami bahwa masih ada hal yang belum mampu untuk diserahkan pada Wakil Presiden Pak Gibran. Dan itu menunjukkan bahwa kemampuan kabinet ini untuk utuh di dalam paradigma juga belum bisa diandalkan. Jadi kalau semua hal masih harus dikoordinasi oleh Presiden, itu artinya Presiden sepenuhnya percaya pada kabinet, atau sebaliknya belum begitu percaya kalau kabinet itu ditinggalkan pada Wakil Presiden. Kan tidak terlihat semacam basa-basi sebetulnya basa-basi kenegaraan yang seharusnya Pak Prabowo meninggalkan itu pada Wakil Presiden, bahwa koordinasi teknisnya tentu langsung dengan Wakil Presiden. Tetapi koordinasi teknis pun kelihatannya belum bisa dijalankan oleh, atau belum bisa dikuasai oleh Wakil Presiden. Jadi masa magang dari Wakil Presiden pasti masih akan lama tuh. Tapi satu hal yang menarik adalah kepastian bahwa selama Presiden berada di luar negeri, dia akan buka online, dan keterus terangan Prabowo mengatakan bahwa tidak ada hierarki sebetulnya, karena bersama-sama kabinet ini untuk melayani rakyat. Jadi urgensi melayani rakyat tetap jadi slogan utama dari Presiden Prabowo. Jadi kita selalu ingin kembali pada apa yang jadi pokok pikiran dari Presiden Prabowo itu, yaitu melindungi rakyat. Dan kita bisa hubungkan itu dengan keadaan hari-hari ini, soal penggusuran di Tangerang, soal konflik agraria yang masih ada di banyak provinsi. Dan itu menunjukkan ada hal yang harusnya dilengkapkan di dalam keterangan pers, mungkin oleh menteri-menterinya, bahwa yang dimaksud dengan melindungi rakyat adalah melindungi rakyat dari perampasan tanah, melindungi buruh dari penganiayaan aparat kalau demonstrasi, melindungi mahasiswa dari ancaman pemecatan kalau melakukan kritikan. Mestinya jelas itu. Jadi kelihatannya Prabowo ingin memberi semacam sinyal bahwa demi kepentingan rakyat maka tidak boleh ada hal yang menyulitkan kabinet. Artinya tidak boleh ada hal yang membuat kabinet pada akhirnya akan jadi bulan-bulanan netizen lagi itu. Jadi sekali lagi bagus betul bahwa ada keterangan dari Presiden Prabowo supaya menteri-menteri itu paham bahwa mereka diberi mandat oleh rakyat, dan Presiden Prabowo sendiri mengatakan dia mendapat mandat dari rakyat. Artinya delegasi kebijakan itu harus diwujudkan dalam bentuk tadi, ide perlindungan rakyat itu. Yap, itulah berbagai komentar dari netizen maupun Bang Rocky Gerung terkait dengan apa yang menjadi keputusan Pak Prabowo tidak mempercayakan Gibran untuk menjalankan tugas negara selama Pak Prabowo berkunjung ke luar negeri beberapa hari ke depan. Nah, inilah bukti bahwa Gibran betul-betul belum siap untuk jadi wakil presiden, tetapi dipaksakan oleh ayahnya, dan bahkan demokrasi diobok-obok, konstitusi diacak-acak untuk bagaimana agar bisa meloloskan Gibran dan bisa menjadikannya sebagai wakil presiden. Dan inilah hasilnya. Hasil wakil presiden yang terpilih dengan cara-cara yang curang dan licik tentu tidak mempunyai kualitas yang baik, dan bahkan presiden sendiri meragukan apa yang menjadi kualitasnya. Sampai-sampai Presiden Prabowo rela kerepotan mengemban tugas negara dan juga sambil berkunjung ke luar negeri. Bagaimana agar Indonesia betul-betul tidak dirusak oleh si Gibran kalau diberikan kepercayaan untuk mengurusi negara ini selama Pak Prabowo keluar. Tapi untungnya Pak Prabowo memikirkan semua itu dan tidak memberikan kepercayaan terhadap Gibran untuk mengemban tugas negara. Dan kita sudah bisa menilai bahwa memang Gibran ini menjadi wapres tanpa sebuah kualitas, tetapi melainkan hanya pencitraan dari ayahnya, yaitu Mulyono. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan semoga apa yang saya bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.